Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Tangqihul Qaul bab ke-14, keutamaan sholat fardu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wal hajjul bait wa shaumu ramadhana. Bunia didirikan apa al-islamu, Islam itu ngala khamsin, terdiri dari 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusanipun Allah. Nomor 2, wa iqamus sholah, mendirikan sholat. 3, wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjul bait, haji ke Baitullah. Wa saumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Ini 5 pilar tegaknya Islam. Bagi yang persyaratannya sudah jelas. Kalau yang pertama wajib, semuanya harus bersaksi. Sholat yang kedua wajib. Kemudian yang ketiga zakat itu bila mampu, sudah mempunyai harta 1 nisab dan ada syarat-syarat tertentu. Ramadan ini setiap orang yang sudah memenuhi syarat harus puasa. Sedangkan haji itu adalah yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yang sebentar lagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah akan menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kelancaran keseluruhannya, baik itu keberangkatan, perjalanan sampai tujuan, kemudian di sana ibadah melaksanakan sunnah-sunnahnya, wajibnya haji maupun rukun-rukun haji, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan akhirnya akan membawa predikat haji mabrur atau mabruroh. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakun, salatlah kalian khamsakum, 5 waktu. Wa zakku amwalakum, dan keluarkanlah atau zakatilah hartamu. Wa sumu syahrakum, dan puasalah pada bulan yang telah ditentukan, yakni Ramadan. Wa hajju baita rabbikum, dan beribadah hajilah ke Baitullah. Tadkhulul jannah, maka kalian kelak akan masuk surga Rabbakum, surga Rabb kalian, bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, tanpa dihitung. Kalau ini ditunaikan dengan sebenar-benarnya, janji Allah akan dimasukkan surga. Al-haji mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah imaduddin, tiang agama. Faman aqomaha, sing sapa wonge mendirikan, melaksanakan, menegakkan sholat, faqad aqomatin, maka orang tersebut benar-benar mendirikan atau ya mendirikan agama, nek gelem nglakoni.
Wa man tarakaha sing sapa wonge ora gelem salat ninggalke salat faqad hadamaddin maka betul-betul orang tersebut merobohkan agama. Bahkan dalam suatu riwayat orang yang melalaikan sholat dengan sengaja itu podo karo melalaikan surga. Ini maka dari itu sholat itu adalah tiang agama. Bahkan untuk membedakan orang Islam dengan yang lain itu adalah sholatnya. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat, sholat itu adalah amalan yang satu-satunya pertama kali dihisab. Apabila sholatnya itu sudah baik, yakin seluruh amalnya baik. Tetapi kalau amalnya ini sholatnya itu tidak baik, ini dalam riwayat, carikan punya sholat sunat enggak. Kalau punya amalan sholat sunat, ambillah kanggo nomboi sholat yang kurang, sholat fardu yang kurang. Sering kadangkala asar itu jam 3 sudah masuk asar. Ning kadangkala ngendi jam 4 yo kena. Olah kok jam 5 kena. Wong setengah 6 kena. Yang ngendi seperti itu termasuk orang yang kurang memperhatikan sholat. Bahkan siapa orang yang menyepelekan sholat, orang tersebut itu berarti menyepelekan Allah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ini adalah sebagai barometer ukuran perbedaan antara orang yang Islam dengan orang yang lain. Laksanakanlah kalau mengaku orang Islam, sholat dengan sebaik-baiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alamun wa 'allamal imana as-sulah. Setiap sesuatu likulli syai'in iku alamun, ada bendaharanya. Likulli syai'in ngalamun, ada tasdid alamun, alamun. Wa 'allamal iman, sedangkan bendaharanya iman adalah as-sholatu, sholah. Ini sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan ittaqullah, takutlah kepada Allah fis sholati, ketika sholat, di dalam sholat, mengenai sholat, takutlah kepada Allah mengenai sholat. Sampai ittaqullah fis sholat, diulang lagi. Ittaqullah fis sholat, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah fis sholat, mengenai sholat. Diulangi lagi, ittaqullah fis sholat, sampai diulangi 3 kali. Takutlah kalian mengenai sholat. Ittaqullah fima malakat aimanukum. Ittaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah fima malakat aimanukum, mengenai apa yang kalian miliki. Ittaqullah fil dha'ifina, takutlah kepada Allah mengenai makhluk yang lemah. Siapa yang dimaksud lemah itu? Almaratul armalah. Orang yang lemah itu satu adalah janda. Wasobiyu yatim, dan anak yatim. Ini termasuk orang yang lemah. Maka enggaknya wis ngerti nek itu dititahkan orang lemah, harus kita lindungi. Harus kita lindungi. Dikandani masalah salate, jak ngaji, jak itu lindungi tentang agama. Kemudian untuk kemasyarakatan itu pun juga tidak disamakan dengan orang-orang yang genep. Janda dioyak-oyak malam-malam kon kumpulan, itu tidak benar.
harus diberikan katakanlah perlindungan, itu termasuk orang yang lemah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku melaksanakan salat. Lah yo ora ngerti to Pak, lah mula sakwise Nabi, tunggal turahne Nabi atau tinggalin Nabi adalah sahabat. Sahabat enggak ada tabiin. Tabiin enggak ada tabiin. Kemudian sudah ada, tidak ada al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai pewaris para nabi. Agar sholat kita sama dengan sholat Nabi, maka enggaknya ngaji, ojo nggur wegah, ojo nggur melu-meluan. Shallu kama ra'aitumuni. Sedangkan Rasul juga menyampaikan, man tarokas sholata mutamidan faqad kafara jiharun. Man tarokas sholah mutamidan, man taroka sing sapa wonge sengaja ninggalke sholat mutamid dan jarak, fakot kafaro mangko wong kuwi temen-temen wis termasuk kafir jiharon terang-terangan. Itu kata Rasul. Wa qala aidan as-sholatul khamsu kafaratul ma bainahunna. Ini yang sering kita sampaikan, salat adalah sebagai pelebur dosa antara satu salat satu dengan salat yang lain. As-sholawatul khamsu tawi sholat 5 waktu itu kafaratun, menghapus bainahunna dosa-dosa antara sholat tersebut. Wa ma'mastunibatil kabair, selain selama bukan dosa besar. Wal jum'atu, adapun Jumat, ilal jum'ati marang Jumat yang lain. Jumat sekarang, tadi kemarin, kemudian untuk Jumat yang akan datang, iku kafarotun, melebur, menghapus 5 bainahuma, antara sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain. Waziyadatu salasati ayam, waziyadatu, dan ditambah salasati ayam 3 hari. Terakhir, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shala muga-muga nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallama lan muga-muga nambahi keselamatan marang Kanjeng Nabi. Man jama'a, sing sapa wonge jamak gabung baina sholataini, antara 2 salat." Contohnya jamak takdim atau jamak takhir, ngumpulake antara 2 salat min ghairi udrin, tetapi tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, maka fakot ata baban min ababil kabair, maka dia telah mendatangi baban, satu pintu, min abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa besar. Maksudnya ngumpul ke 2 salat ning tanpa alasan sing dibenarkan oleh agama. Contohnya napa? Sengaja wah salat zuhur wegah men kok tak laksanakan salat asar, itu tidak dibenarkan oleh agama. Kalau alasan-alasan tertentu yang dibenarkan enggak termasuk ini. Tapi misalnya saya sampaikan, wegah menakon sholat zuhur, mengko tak laksanakan wae sholat asar, itu namanya sengaja untuk menggabung 2 sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Maka di sini dikatakan adalah faqat ata baban min ababil kabair, ada qatnya. Qat adalah menguatkan. Nah, maka dia telah mendatangi baban, satu pintu, min abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa besar. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumut darajat wa ba'id lahumul hasanat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa auladana wa zawjatina wa dzurriyyatina wa jam'iyatina hadza ala dinika wa ta'atik. Afrih alaihim sabra wa tsabbit aqdamana wa aqdamahum wansurhum anil qaumil kafirin. Allahumma sholli ala Muhammadin suratan tuballighuna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana hajja wal umrata baitikal muharram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa mu'afatil atsam warzuqhum bi abul maram wa husnul khitam wa ala alihi wa sahbihi atata khalqika wa ridha an nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. Ya Allah ya muhaiminu ya salam salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim jam'iyatina wa salim ikhwanina minal muslimina ammah min afatid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al qulubana nuran wa basarana nuran wa sam'ana nuran wa lisanana nuran wa amamana nuran wa wara'ana nuran wa fawqana nuran wa tahtana nuran wa yaminina nuran wa yasirina nuran wa binurika ya Allah nawir qulubana wa ahlana binuril imani wal islam waqtim khatimah bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya